Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu bukan cuma bacaan biasa, tapi petunjuk hidup yang kadang terasa jauh maknanya. Nah, biar kita makin dekat, kita perlu cara yang bantu kita paham struktur dan keindahan Al-Quran secara utuh. Sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif TQK. Ini hadir kayak peta, yang nyambungin surah-surah jadi satu bangunan yang harmonis. Dengan TQK, kita bisa lihat Al-Quran itu satu kesatuan, bukan cuma kumpulan surah yang pisah-pisah. Tujuannya gampang aja, biar kita makin cinta sama Al-Quran dan tadabbur kita jadi lebih dalam. Ini nih, langkah awal buat bikin Al-Quran jadi panduan hidup kita yang nyata. Pernah dengar tentang dimensi harmoni, atau disingkat DH? Ini adalah inti dari TQK, sebuah konsep yang sangat menarik dan mendalam dalam memahami Al-Quran. DH bukan sekadar istilah, tapi merupakan kunci untuk membuka rahasia keseimbangan dan keindahan yang tersembunyi di dalam kitab suci ini. DH bisa dibilang seperti formula atau rumus khusus yang digunakan untuk melihat keseimbangan luar biasa di Al-Quran. Dengan DH, kita bisa menganalisis bagaimana struktur Al-Quran ternyata sangat teratur dan penuh makna, bukan hanya sekadar kumpulan ayat dan surah. DE ini memperlihatkan hubungan unik antara nomor surah dan jumlah ayat di setiap surah. Dari situ, kita bisa membongkar pola-pola matematis yang menakjubkan, seolah-olah ada kode tersembunyi yang membuktikan bahwa semua ini memang diatur dengan sangat teliti oleh Allah. Setiap angka, setiap urutan, semuanya punya makna dan tujuan. Setiap surah di Al-Quran punya nomor dan jumlah ayat yang berbeda-beda. Day berusaha mencari keindahan dan harmoni di balik hubungan antara nomor surah dan jumlah ayat tersebut. Terkadang, pola-pola yang ditemukan sangat mengejutkan, dan membuat kita semakin kagum pada kebesaran Allah. Jadi, angka-angka di Al-Quran itu bukan cuma angka biasa. Mereka seperti sidik jari Allah yang tersembunyi di dalam struktur Al-Quran, menjadi bukti keagungan dan keunikan kitab suci ini. Setiap detailnya punya pesan tersendiri. Tapi perlu diingat, DH hanyalah alat bantu untuk tadabbur, bukan tujuan akhir. DA membantu kita untuk lebih fokus dan mendalam dalam memahami pesan-pesan Allah, tapi inti dari tadabbur tetaplah mendekatkan diri kepadanya. Dengan menggunakan DA, kita jadi tahu bagian mana yang perlu kita perhatikan lebih dalam, dan bisa menemukan hubungan-hubungan tersembunyi antar surah yang sebelumnya mungkin tidak kita sadari. Ini membuat proses belajar Al-Quran jadi lebih seru dan bermakna. Bayangkan DH seperti pemandu wisata yang membawa kita menjelajahi Al-Quran. Ia menuntun kita untuk melihat detail-detail kecil yang sering terlewatkan, sehingga kita bisa menemukan keindahan yang lebih dalam dari setiap ayat dan surah. Pada akhirnya, dengan bantuan DH, Al-Quran terasa jauh lebih hidup dan personal. Setiap ayat seolah berbicara langsung kepada kita, membuat pengalaman membaca dan memahami Al-Quran menjadi lebih menyentuh hati dan memperkuat iman kita. Yuk, kita bedah resep DH ini. Ada 9 komponen utama, kayak 9 kunci buat buka rahasia harmoni Al-Quran. 2 yang paling penting itu, nomor surah dan jumlah ayat. Sisanya itu hasil olahan dari 2 data dasar ini, kayak nilai posisi dan nilai frekuensi. 9 komponen ini bantu kita buat analisis dan pahamin struktur Al-Quran secara mendalam. Ada yang bandingin paruh pertama sama kedua Al-Quran, atau lihat pola kelipatan. Semua ini cuma alat bantu ya. Punson. Joash Pramarablan Semaning Bo, Taim Besiri. Mari kita perhatikan sebuah contoh nyata yang sangat menarik. Surah ke-15, yaitu Surah Al-Hijr. Surah ini bukan hanya sekadar urutan dalam mushaf, tapi juga menyimpan pola dan pesan tersembunyi yang luar biasa jika kita mau menelusurinya lebih dalam. Coba perhatikan, angka 15 kalau dibalik menjadi 51. Ini bukan sekadar kebetulan, karena surah ke-51, yaitu Az-Zariyat, juga punya keunikan tersendiri. Kalau kita bandingkan jumlah ayat dan pola-pola angka di antara kedua surah ini, kita akan menemukan keterkaitan yang menakjubkan, seolah-olah ada pesan tersembunyi yang Allah ingin sampaikan lewat struktur angka ini. Sekarang mari kita fokus ke ayat ke-9 dari surah Al-Hijr. Di ayat ini, Allah berjanji akan menjaga kemurnian Al-Quran untuk selama-lamanya. Janji ini bukan hanya sekadar kata-kata, tapi juga tercermin dalam struktur dan pola angka yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Teori Quranic Code atau TQK menunjukkan bahwa penjagaan Allah terhadap Al-Quran bisa dilihat dari pola angka yang sangat rapi dan teratur.
Setiap angka, setiap posisi surah, bahkan jumlah ayat, semuanya saling berkaitan dan membentuk harmoni yang luar biasa. Misalnya, angka 15, jika dijumlahkan 1 plus 5 hasilnya 6. Lalu, 15 dikali 6 sama dengan 90. Jika kita tambahkan dengan ayat ke-9, hasilnya menjadi 99. Dan 99 adalah jumlah ayat dalam surah Al-Hijr. Pola ini sangat presisi, seolah-olah setiap angka sudah diatur dengan penuh perhitungan. Semua ini tentu bukan kebetulan semata. Setiap detail, setiap angka, sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah dengan penuh hikmah. Ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran dijaga dan disusun dengan keseimbangan yang sempurna. Pola-pola seperti ini tidak hanya ada di satu surah saja, tapi tersebar di seluruh Al-Quran. Semakin kita meneliti, semakin banyak keajaiban angka dan struktur yang kita temukan, yang semuanya memperkuat keyakinan kita terhadap keagungan wahyu Allah. Setiap angka, setiap posisi surah, dan jumlah ayat, semuanya punya makna dan pesan tersendiri. Tidak ada yang sia-sia atau kebetulan dalam Al-Quran. Tadabbur seperti ini bukan sekadar cocok logi atau mencari-cari makna, tapi merupakan perenungan yang didasari oleh data nyata dan penelitian mendalam. Ini adalah bentuk kecintaan kita dalam memahami keindahan dan kesempurnaan Al-Quran. Ketika kita menyaksikan harmoni dan keseimbangan ini, hati kita semakin kagum dan yakin akan kesempurnaan Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah untuk umat manusia. Inilah bukti nyata keseimbangan yang Allah ciptakan dalam Al-Quran, sebuah mukjizat yang terus menginspirasi dan meneguhkan iman kita hingga hari ini. Tadabbur kuantitatif itu harus ngelahirin aksi nyata, bukan cuma bikin kita kagum doang. Salah satunya, gerakan tanam pohon 111. Yaitu nanam 111 pohon, sesuai jumlah surah di Al-Quran. Setiap pohon itu wakilin satu surah, simbol buat numbuhin nilai Al-Quran di bumi. Al-Quran banyak ngomongin alam, jadi nanam pohon itu bentuk ketaatan dan tadabbur bil amal. Proses nanam pohon itu kayak perjalanan kita sama Al-Quran. Pelan-pelan butuh kesabaran. TQK itu bukan cuma teori, tapi penggerak buat aksi positif buat umat dan lingkungan. Dari harmoni angka, lahir harmoni ekologis. Ini nih bukti kalau paham Al-Quran itu bisa ngelahirin kebaikan nyata. TQK juga ngelahirin gerakan spiritual, kayak Har Tauhid 6 hari. Terinspirasi dari angka 6 di TQK, gerakan ini ngajak kita fokus ke Tauhid selama 6 hari berturut-turut. Setiap hari, kita renungin Tauhid dalam niat, doa, rasa takut dan harap, ketaatan, cinta, dan cara kita lihat rezeki. Ini latihan buat nyelarasin hidup kita sama pesan utama Al-Quran kesahan Allah. TQK itu bukan cuma matematika, tapi jalan menuju spiritualitas yang lebih dalam. Angka jadi inspirasi ibadah. Bukan cuma tadabbur sejati itu, ngubah pengetahuan jadi tindakan buat makin dekat sama Allah. Di TQK, ada surah-surah kunci yang jadi peta jalan buat pahamin tema besar Al-Quran. Surah-surah ini punya pola angka yang istimewa, jadi pilar utama. Contohnya, surah Hijr tentang penjagaan wahyu, surah 39 tentang tauhid, surah 70 tentang kesabaran, surah Laplam, Al-Ghasiyah tentang ekologi, dan surah Sraudududun tentang keadilan sosial. Setiap surah kunci itu wakilin pesan yang fundamental. Paham surah kunci itu kayak punya peta buat jelajahin Al-Quran. Ini bikin kita gampang nangkap tema besar dan hubungan antar surah. TQK bantu kita buat petain pesan utama Al-Quran secara terstruktur. 5 pilar tema dari surah-surah kunci ini membentuk fondasi utama akhlak dan akidah kita sebagai Muslim. Setiap pilar punya peran penting dalam membimbing cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Dengan memahami kelima pilar ini, kita bisa membangun karakter yang kuat dan kokoh, serta memperdalam hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Pilar pertama adalah Tauhid, yang diambil dari surah Az-Zumar. Tauhid adalah fondasi utama dalam Islam, menegaskan keesaan Allah dan menanamkan keyakinan bahwa hanya kepadanya kita bergantung. Dengan memahami Tauhid, kita bisa menjaga keseimbangan hidup, tidak mudah goyah oleh ujian, dan selalu mengingat tujuan utama hidup kita. Pilar kedua adalah rahmat dan penjagaan ilahi, yang tercermin dalam surah Al-Hijr 15. Rahmat Allah adalah sumber ketenangan, harapan, dan optimisme dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan meresapi makna rahmat, kita belajar untuk selalu bersyukur dan yakin bahwa Allah selalu menjaga dan melindungi hamba-Nya.
Pilar ketiga adalah kesabaran dan perjuangan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij. Hidup itu seperti mendaki gunung, penuh tantangan dan rintangan. Kesabaran dan keteguhan hati sangat dibutuhkan agar kita tetap istiqomah dalam menjalani ujian dan tidak mudah menyerah. Pilar keempat adalah harmoni ekologi, yang diambil dari surah Al-Ghasyiyah, surah 88. Iman yang sejati harus tercermin dalam kepedulian kita terhadap lingkungan. Menjaga alam adalah bagian dari ibadah, karena bumi ini adalah amanah yang harus kita rawat bersama. Pilar kelima adalah keadilan sosial, sebagaimana diajarkan dalam surah Al-Ma'un. Iman kita diuji melalui kepedulian dan aksi nyata kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Keadilan sosial adalah wujud nyata dari kasih sayang dan solidaritas dalam Islam. Kelima pilar ini saling melengkapi dan membentuk ajaran Islam yang utuh dan menyeluruh. Setiap pilar saling menguatkan, menciptakan harmoni dalam kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual. Dengan memahami dan mengamalkan kelima pilar ini, kita jadi lebih mudah menangkap pesan inti Al-Quran. Setiap ayat dan surah akan terasa lebih bermakna dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. TQK, atau tema Quran kunci, membantu kita melihat hubungan antar tema secara utuh dan sistematis. Dengan pendekatan ini, kita bisa memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan terstruktur. Inilah kekuatan sistematis dalam tadabbur, yang membuat proses memahami Al-Quran menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan penuh makna. Dengan tadabbur yang terarah, kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi untuk menjalani hidup yang lebih baik. Setelah kenalan sama TQK, sekarang waktunya bertindak. Mulai tadabbur harian, walaupun cuma 5 menit, baca dan renungin satu ayat. Nggak perlu langsung analisis angka, cukup rasain aja keindahan dan pesan utamanya. Gunakan TQK sebagai penyemangat, jangan jadi beban. Ikutin aksi nyata kayak tanam pohon 11 atau Tauhid 6 hari buat bawa harmoni Al-Quran ke kehidupan kita. Jadilah agen kebaikan yang nyebarin harmoni di masyarakat dan alam. Yang paling penting itu niat tulus dan langkah yang konsisten. Semoga Allah bukain hati kita buat cahaya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Quran berbasis TQK, harmoni ilahi dalam 114 surah. Sistem Quran berbasis TQK, tadabbur Quran kuantitatif, adalah pendekatan inovatif untuk memahami Al-Quran sebagai rangkaian 114 surah yang saling terhubung, mengintegrasikan 9 komponen untuk mencapai dimensi harmoni. Artikel ini merangkum bab 0-11, menerangkan formula DH, pola angka, dan aplikasi praktis seperti tanam pohon 114. Formula dimensi harmoni. Formula DH diwujudkan melalui persamaan berikut. DH wala suwuk MQ un MSQSS TUS NIKP HM. Formula ini mengoperasikan Al-Quran sebagai sistem terintegrasi dengan komponen seperti Umul Wahyu, MQ, makna Quran, SS makna suran, TU, tadabbur utama, SAS, struktur ayat suci, HES, hikmah ayat suci, KP, kunci pola, dan harmoni makna. Surah kunci di menjadi simpul tematik. Tauhid, rahmat, sabar, ekologi, keadilan. Pola numerik, keselarasan ilahi. Pola angka dalam TQK menunjukkan kesatuan ilahi. Contohnya, surah 19 Hijr mempunyai kode numerik 19 = 1 + 5 = 6, atau apa? 2 + 4 = 6, selari dengan 6 rukun iman. Alif Lam Ra dan Dun jumlah digit 24 i. Muka taat 7-12 melambangkan kesatuan. Berikut adalah kode Python untuk mengubah angka surah 19. Kelas transformasi 19. Keluaran, sinkron, menunjukkan keselarasan angka dengan tema Tauhid. Dalil dan tafsir surah Al-Hijr, 15:9, menyatakan, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, yang menurut tafsir Ibn Kathir menegaskan penjagaan Al-Quran, mengikut pola 6. Wahyu awal surah 6 dengan jumlah ayat 9 ini ngikut ilmu seperti Iqra dalam Engine 11 dan aksi global Engine 11 mengonversi tema Al-Quran ke project global. Array berikut mendefinisikan surah kunci dan tema. Int surah kunci 15 70 87, string tema Tauhid, rahmat, sabar, ekologi, keadilan. Siklus tadabbur 3 menit, 12 menit s 24 menit AM. Contoh perintah, tadabbur surah Sakududo, aksi bantu 7 keluarga duafa. Dashboard DH memantau aksi seperti tanam pohon 11, satiwan 40 pohon syukur 68%. Matrix interlock. Matrix berikut merangkum hubungan surah dan protokol aksi.
Surah Kod TU Saling Kunci, SS Kode Numerik, Protokol Aksi 16 Tauhid 39, Remblas 6 buat 4, Tauhid 6 Hari 39 Rahmat 70, Kesabaran. Terapi 3 memil dia, Sabar, tutupi 3. Ketahu budget tahanan dulu, lulai, ekoloban eglan lemidlogi, tubabam blab tanam pohon berulan sekolah belas, seradilan, keadilan. Teks prab juru, labam, 24 jam keadilan. Kesimpulannya, sistem Quran berbasis TQK menyatukan angka, tematik dan aksi praktis untuk mewujudkan harmoni ilahi. Melalui tadabur harian dan proyek global seperti tanam pohon satu bebas, sistem ini mengajak umat untuk hidup selaras dengan Al-Quran. Mari bergabung dalam perjalanan ini. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar atau ikuti aksi Tauhid 6 Hari. Sistem Quran berbasis TQK, kerangka harmoni ilahi. Sistem Quran berbasis TQK mengintegrasikan 112 surah Al-Quran sebagai jaringan tematik dan angka untuk mencapai dimensi harmoni. Berikut adalah kerangka sistem ini. Formula merangkum, pola angka, dan aksi global. 1. Formula dimensi harmoni, persamaan, DH wila U o MSQSS. Haili sa hasin, mai, kemampuan ubayu umulwayu, makna Quran, MS makna surah, SS, saling sinkron, anbla S, struktur ayat suci, has hikmah ayat suci, cape, HM hanya. 1. Surah kunci dan tema in surah kunci 19 Gustian 78, 122. String tema Tauhid, Rahmat, Sabar, Ekologi, Keadilan. 2. Pola numerik surah 19 Hijr, 15 = 5 atau 2 plus 4 6, 6 rukun iman. Alif Lam Ra, 2 + 22, 2 plus 1 6, 6. Jumlah digit 24 plus 4 6. Muka taat, 2 3 7, 12 1 tuas 2 ziti kesatuan ilahi. Wahyu awal, surah 96, 68 dimensi ayat, 9 plus 1 10, 1, ilmu. Kod transformasi, kelas transformasi 19, keluaran sinkron. 1. Dalil dan tafsir Mimbusmen. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, Ibn Kathir penjagaan Al-Quran, pola Namathang Nausatan, Iqra, Al-Wahidi, ilmu dan takwa. Alif Lam Ra, dorongan tadabur. 2. Engine saktu dan blood siklus tadabur, 3 menit, MQ, 11 menit, SAS 24 menit, HM. Contoh aksi, tadabur surah 107, aksi bantu 7 keluarga duafa. 1. Matrix interlock, surah Kod TU Saling Kunci SS, kode numerik protokol aksi topurakual. Aksi 19 Tauhid dengan Rahmat, 15 624, Tauhid 9 Rahmat 70 Kesabaran, 3 KVN 12 3, Terapi 39 70. Sabar Tuktiutio, Ketahanan 78, Ekologi, Lilim Rahman. 18 19 17, 102 Keadilan 2, 107 Dulan, nomor 24 jam Keadilan 2. Fan Pemuka DH mematau aksi global, tanam pohon 140 pohon syukur 168%. 24 jam Keadilan, aksi keadilan berasaskan surah 107. Kesimpulannya, sistem TQK menyatukan angka, tematik dan aksi praktis untuk menghidupkan Al-Quran. Ikuti Tauhid 6 Hari dan bergabung dalam tadabbur harian. Komen idea Anda atau bagikan aksi TQK di bawah. Buku TQK, Sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif. Sistem Quran berbasis TQK adalah pendekatan revolusioner yang memandang Al-Quran sebagai jaringan 114 surah yang saling terhubung, mengintegrasikan pola angka, tematik, dan aksi praktis untuk mencapai dimensi harmoni. Bab ini menyusun kerangka sistem, dari formula matematis hingga aplikasi global, mengajak pembaca membaca keajaiban Al-Quran. Bab 1. Formula dimensi harmoni inti dari TQK adalah formula DH yang menggabungkan 9 komponen kunci, DH iguansu UBO MQ, MS SS KTU, SAS 2 HEM. Formula komponen merangkumi, UWU Umul Wahyu, Fondasi Wahyu Awal, MQ makna Quran, esensi makna Al-Quran, MS makna surah, tema spesifik setiap surah, SS saling sinkron hubungan antar surah, TU tadabbur utama, refleksi mendalam, struktur ayat suci, pola ayat, HAS, hikmah ayat suci, kebijaksanaan ayat, HP kunci pola, pola numerik, HM, harmoni makna, keselarasan tematik. Formula ini mengoperasikan Al-Quran sebagai sistem bersepadu, menghasilkan harmoni ilahi melalui tadabbur dan aksi. Bab 2, pola numerik dan keselarasan ilahi. Pola angka TQK mengungkap keajaiban Al-Quran. Contoh utama adalah surah 19 Al-Hijr, 19 1 plus 5 6, atau 2 plus 6, melambangkan 6 rukun iman. Alif Lam Ra, jumlah digit 231, 2 plus 3 plus 1 6, jumlah digit 24, 2 plus 4 6. Mukatat, 2 3 7, 12 1 plus 2 3, simbol kesatuan ilahi.
Wahyu awal, surah 9668 W3 1 ayat 9+1-10:1 menekankan ilmu, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Al-Hijr 19:9. Penjagaan Al-Quran selari dengan pola 6. Kode Python berikut memvalidasi pola angka surah 19, kelas transformasi 19, keluaran, sinkron. Pola ini menegaskan keselarasan tauhid. Bab 3, Surah Kunci dan Engine 11. Sistem TQK berpusat pada 5 surah kunci dengan tema khusus. In Surah Kunci 19, 7 Sakr 7. String tema Tauhid, Rahmat, Sabar, Ekologi, Keadilan. Engine 11 mengonversi tema ini ke aksi global. Siklus tadabur harian meliputi 3 menit, makna Quran M, 12 menit, struktur ayat suci. 24 menit harmoni makna M. Contoh perintah tadabur, surah 107, aksi, bantu 7 keluarga duafa. Bab Matrix Interlock. Matrix berkaitan menghubungkan surah kunci dengan tema, sinkronisasi, dan aksi. Surah kode TU saling kunci S kode numerik per protokol. Aksi 11, Tauhid 16 24, Tauhid 6 hari. Rahmat 12 3, terapi dan pemudulan 420. Sabar 73. 70 zengke tosam dan ekologi. Ekologi 15, tanam pohon 12 107, keadilan 107 dan 24 jam keadilan. Bab 5, Dashboard DH dan aksi global. Dashboard DH memantau proyek berasaskan Al-Quran seperti menanam 1 zafat pohon dengan target syukur plus 68%. Nabar 24 jam keadilan, aksi keadilan berasaskan surah 107. Iqra, Al-Alaq 9. Tafsir Al-Wahidi, wahyu awal menyeru ilmu dan takwa. Penutup, mengamalkan TQK. Sistem TQK mengajak kita menyentuh Al-Quran melalui tadabur kuantitatif dan aksi nyata. Mulailah dengan siklus 32 menit dan ikuti proyek seperti Tauhid 6 hari. Mari wujudkan harmoni ilahi bersama. Bagikan pengalaman tadabur Anda di kolom komentar, atau ikuti aksi TQK. Bab 1. Formula dimensi harmoni, sistem Quran berbasis TQK. Sistem Quran berbasis tadabur kuantitatif adalah pendekatan inovatif untuk memahami Al-Quran sebagai jaringan 114 surah yang saling terhubung dengan tujuan mencapai dimensi harmoni. Bab ini memperkenalkan inti dari sistem TQK, formula DH, yang mengintegrasikan 9 komponen kunci untuk menghubungkan makna, struktur, dan aksi Al-Quran dalam satu kesatuan harmonis. Sarpon 1 pengantar formula DH. Formula DH adalah jantung dari sistem TQK, menggambarkan bagaimana Al-Quran dapat dioperasikan sebagai sistem terpadu untuk menghasilkan harmoni ilahi. Formula ini dirumuskan sebagai berikut. DH + YU MKO AMS SAS Entat KPHM. Formula ini bukan sekadar persamaan matematis, melainkan representasi dari proses yang menyatukan wahyu, makna, dan aksi praktis. Setiap komponen dalam formula memiliki peran spesifik yang akan diuraikan di bawah ini. Sapen 2 komponen formula DH. Formula DH terdiri dari 9 komponen yang saling melengkapi, mencerminkan keajaiban struktur dan makna Al-Quran. Umul Wahyu, fondasi wahyu awal, seperti surah Al-Alaq 1, Iqra, yang menegaskan panggilan ilmu dan takwa. MQ makna Quran, inti makna keseluruhan Al-Quran, mencakup tauhid, rahmat, dan keadilan. MS, makna surah, tema spesifik setiap surah, seperti tauhid pada surah Al-Hijr 15, atau keadilan pada surah Al-Ma'un. SS, saling sinkron, hubungan antar surah, misalnya sinkronisasi surah 15 dengan surah 39 untuk tema tauhid dan rahmat. Tadabur utama, proses refleksi mendalam untuk memahami Al-Quran secara holistik. Struktur ayat suci, pola ayat dalam surah, seperti muqatta'at yang mendorong tadabur. Kebijaksanaan yang terkandung dalam ayat memberikan panduan praktis. KP, kunci pola numerik seperti 15, 6, 2, 4, yang mengungkap keselarasan ilahi. HM, harmoni makna, keselarasan tematik dan aksi yang menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan nyata. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Al-Hijr 15. Tafsir Ibn Kathir menegaskan bahwa penjagaan Al-Quran mencerminkan keselarasan ilahi. Sanpon 3 makna operasi formula DH menggunakan operasi matematis untuk menggambarkan proses tadabur. Tensor product. Integrasi wahyu awal UA dengan makna Al-Quran MQ. Exclusive OR. Sinkronisasi makna surah MS dengan hubungan antar surah SS. Integral ganda. Tadabur terpadu yang menggabungkan struktur dan hikmah. S. Del operator. Harmonisasi melalui pola numerik dan makna holistik AM.
Hasilnya adalah Daesh, yaitu harmoni ilahi yang tercermin dalam pemahaman dan pengamalan Al-Quran. 1.4 Perkaitan Formula Daesh. Formula Daesh bukan hanya alat analisis, tetapi juga panduan praktis. Dengan memahami komponen seperti Iwayu awal dan M, harmoni makna, kita dapat menghubungkan Al-Quran dengan aksi nyata, seperti Projek Tauhid Amhari atau Tanam Pohon Sabda 11. Bab-bab berikut akan menjelaskan bagaimana formula ini diwujudkan melalui pola angka, surah kunci, dan aksi global. Lanjutkan perjalanan TQK di bab berikutnya. Bagikan pemikiran Anda tentang formula Daesh di ruangan komen. Bab 1. Formula Dimensi Harmoni, Sistem Quran berbasis TQK. Sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif adalah pendekatan inovatif untuk memahami Al-Quran sebagai rangkaian 114 surah yang saling terhubung dengan tujuan mencapai dimensi harmoni, Daesh. Bab ini memperkenalkan inti daripada sistem TQK, formula Daesh yang mengintegrasikan 9 komponen kunci untuk menghubungkan makna, struktur, dan aksi Al-Quran dalam satu kesatuan harmoni. 1.1 Formula Pengantar. Formula Daesh adalah jantung daripada sistem TQK, menggambarkan bagaimana Al-Quran dapat dioperasikan sebagai sistem bersepadu untuk menghasilkan harmoni ilahi. Formula ini dirumuskan seperti berikut. Daesh while you do, Umla MQ, Ha, MSSS, Tshaitsiu. Formula ini bukan sekadar persamaan matematis, melainkan representasi daripada prostadabur yang menyatukan wahyu, makna, dan aksi praktis. Setiap komponen dalam formula mempunyai peranan yang spesifik, yang akan diuraikan di bawah ini. 1. Komponen Formula H. Formula Daesh terdiri daripada 9 komponen yang saling melengkapi, mencerminkan struktur dan makna Al-Quran. Uwayu, Umul Wahyu, fondasi wahyu awal seperti surah Al-Alaq 91 Iqra, yang menegaskan panggilan ilmu dan takwa. MQ, makna Quran, inti makna keseluruhan Al-Quran, mengandungi tauhid, rahmat, dan keadilan. MS, makna surah, tema spesifik setiap surah, seperti tauhid pada surah Al-Hijr, 11, atau keadilan pada surah Al-Ma'un. SS, saling sinkron, hubungan antar surah, misalnya sinkronisasi surah 11 dengan surah 39 untuk tema tauhid dan rahmat. Proses refleksi mendalam untuk memahami Al-Quran secara holistik. Struktur, pola ayat dalam surah, seperti muqatta'at, yang mendorong tadabbur. Hayat suci, kebijaksanaan yang terkandung dalam ayat, memberikan panduan praktis. KP pola numerik, seperti membelah 624, yang mengungkap keselarasan ilahi. Harmoni makna, keselarasan tematik dan aksi yang menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan nyata. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Al-Iblis First Minin. Tafsir Ibn Kathir menegaskan bahwa penjagaan Al-Quran mencerminkan keselarasan ilahi. Seperti formula makna operasi formula DH menggunakan operasi matematis untuk menggambarkan proses tadabbur. Had product tensor, integrasi wahyu awal Uwawi dengan makna Al-Quran. Q, eksklusif atau sinkronisasi makna surah MS dengan hubungan antar surah SS. Integral ganda, tadabbur gabungan yang menggabungkan struktur dan hikmah. Del operator, harmonisasi melalui pola numerik, KP, dan makna holistik. Hasilnya adalah Daesh, yaitu harmoni ilahi yang tercermin dalam pemahaman dan pengamalan Al-Quran. 1.4 Perkaitan Formula Daesh. Formula Daesh bukan hanya alat analisis, tetapi juga panduan praktis. Dengan memahami komponen seperti Uwi, wahyu awal dan HM, harmoni makna, kita dapat menghubungkan Al-Quran dengan aksi nyata, seperti Projek Tauhid Amhari atau Tanam Pohon Sabda 14. Bab-bab berikut akan menjelaskan bagaimana formula ini diwujudkan melalui pola angka, surah kunci, dan aksi global. Lanjutkan perjalanan TQK di bab berikutnya. Bagikan pemikiran Anda tentang formula Daesh di ruangan komen. Subbab 2. Komponen formula DA, sistem Quran berbasis TQK. Formula dimensi harmoni, dalam sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif, mengintegrasikan 9 komponen kunci untuk mencapai harmoni ilahi melalui tadabbur Al-Quran. Subbab ini menjelaskan masing-masing komponen, menyoroti peranan mereka dalam menghubungkan wahyu, makna, dan aksi praktis. 9 komponen formula dia itu DSCO UFMQ MSQS TUASAS plus MAN KPHM terdiri daripada 9 komponen yang saling melengkapi. Berikut adalah penjelasan masing-masing. Yuwul Umul Wahyu, fondasi wahyu awal seperti perintah Iqra, surah Al-Qasmul Berzani, yang menandai panggilan ilmu dan takwa sebagai titik awal tadabbur.
MQ, makna Quran. Inti makna keseluruhan Al-Quran, merangkumi tema universal seperti tauhid, rahmat, sabar, dan keadilan. MS, makna surah. Tema spesifik setiap surah. Misalnya tauhid pada surah Al-Hiblas atau keadilan pada surah Al-Ma'un, Strike Subucu. SS, saling sinkron. Hubungan antar surah yang membentuk jaringan makna, seperti sinkronisasi surah 19 Tauhid dengan Sudibat 9, Rahmat. Tadabbur utama, proses refleksi mendalam untuk memahami Al-Quran secara holistik, mengintegrasikan makna dan hikmah. SAS, struktur ayat suci, pola ayat dalam surah, seperti muka taat, alif lamra di surah Al-Hijr 19:1, yang mendorong analisis struktur. HAS, hikmah ayat suci, kebijaksanaan yang terkandung dalam ayat, memberikan panduan praktis untuk kehidupan. KP, kunci pola, pola numerik seperti 19:624 pada surah Al-Hijr, yang mengungkap keselarasan ilahi. Harmoni makna, keselarasan tematik yang menghubungkan Al-Quran dengan aksi nyata, seperti Project Tauhid 6 Hari. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Al-Hijr 19:9. Tafsir Ibn Kathir, penjagaan Al-Quran mencerminkan keselarasan ilahi yang terwujud dalam komponen TQK. Peran komponen dalam tadabbur. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk membentuk sistem tadabbur yang bersepadu. UW dan MQ membentuk dasar pemahaman, sementara SAS dan HES, contohnya membolehkan analisis struktur dan hikmah praktis. SS dan KP memastikan bahwa makna surah dan pola angka saling terhubung, menghasilkan HM yang diterjemahkan ke dalam aksi seperti hashtag tanam pohon Sabda Plus. Subbab berikutnya akan menjelaskan bagaimana operasi matematis dalam formula DH menghubungkan komponen ini. Lanjutkan ke subbab berikutnya untuk memahami operasi formula DH. Bagikan pandangan Anda tentang komponen TQK di ruangan komen. Subbab 1-3. Makna operasi formula DH, sistem Quran berbasis TQK. Formula dimensi harmoni dalam sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif TQK menggunakan operasi matematis untuk menggambarkan proses tadabbur yang mengandungi komponen Al-Quran. Subbab ini menjelaskan makna operasi dalam formula DH yang menghubungkan wahyu, makna, dan aksi untuk mencapai harmoni ilahi. Dalam formula DH dirumuskan sebagai berikut. DH kuala C, ULBU po MQ, MSQSS, AS, at KPM. Formula ini menggunakan operasi matematis untuk menggambarkan proses tadabbur. Berikut adalah makna masing-masing operasi. An, produk tensor, mengintegrasikan umul wahyu, U dengan makna Quran. Operasi ini melambangkan benggan wahyu awal, misalnya Iqra pada surah Al-Alaq 9:1, dengan makna keseluruhan Al-Quran, mencipta fondasi tadabbur yang kokoh. Eksklusif menyinkronkan makna surah dengan saling sinkron SS. Operasi ini menekankan hubungan antar surah, seperti keterkaitan surah Al-Hijr 19 dengan surah Az-Zumar, untuk tema tauhid dan rahmat. Menggabungkan struktur ayat suci dan hikmah ayat suci melalui tadabbur utama. Operasi ini mencerminkan refleksi mendalam yang mengintegrasikan pola ayat, misalnya muka taat, dengan hikmah praktis. Hotel mengharmonisasikan kunci pola dengan harmoni makna. Operasi ini menggambarkan bagaimana pola angka, misalnya 16:624, dan makna tematik menghasilkan keselarasan yang diterjemahkan kepada aksi nyata. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Tafsir Ibn Kathir, penjagaan Al-Quran mencerminkan harmoni ilahi yang wujud melalui operasi TQK. Proses tadabbur terpadu. Operasi-operasi ini bekerja bersama untuk membentuk sistem tadabbur yang bersepadu. Contohnya, menghubungkan wahyu awal dengan makna universal, sementara memastikan bahwa struktur dan hikmah ayat dianalisis secara holistik. Hasilnya adalah DH, yaitu harmoni ilahi yang terwujud dalam pemahaman dan pengamalan Al-Quran, seperti aksi Tauhid 6 Hari, atau tanam pohon Sabda Plus. Subbab berikutnya akan menjelaskan relevansi formula DH dalam kehidupan sehari-hari. Lanjutkan ke subbab berikutnya untuk memahami relevansi formula DH. Bagikan pemikiran Anda tentang operasi TQK di ruangan komen. Operasi formula DH, jantung tadabbur formula dimensi harmoni, DH, dalam sistem berbasis tadabbur kuantitatif TQK, menggunakan operasi matematis untuk menggambarkan proses tadabbur yang menyatukan wahyu, makna, dan aksi Al-Quran. Bahagian ini menjelaskan makna operasi dalam formula DH, memahami bagaimana menggabungkan komponen sistem untuk mencapai harmoni ilahi. Formula DH dan operasinya. Formula DH dirumuskan sebagai
DH, CUMQ, MSQS, SKTS, S plus HSS. Operasi matematis ini bukan hanya simbol, tetapi cerminan proses tadabbur yang terstruktur. Berikut adalah makna dan aplikasi masing-masing operasi. Detail operasi, operasi simbol komponen makna, tadabbur. Contoh aplikasi produk tensor, UWMQ. Mengintegrasikan wahyu awal umul wahyu dengan makna keseluruhan Al-Quran, makna Quran, membentuk fondasi tadabbur. Mengaitkan Iqra al-Alaq Maf dengan tema tauhid untuk memahami esensi Al-Quran. Eksklusif atau MSSS menyingkronkan tema surah maka dengan hubungan antar surah saling sinkron, menekankan jaringan makna. Hubungan surah Al-Hijr, Nimpauhid, dengan surah Az-Zunsuman Rahmat untuk refleksi bersepadu. Integral ganda, SS plus HS, menggabungkan struktur ayat suci dan hikmah ayat suci melalui tadabbur mendalam, tadabbur utama. Analisis muqatta'at surah 15 Furzatsa dengan hikmah keadilan dalam surah Al-Ma'un Zloldu. Operator Del KKP, HM mengharmonisasikan pola numerik, kunci pola, dengan keselarasan tematik, harmoni makna, menghasilkan aksi nyata. Pola 15 dan 6, 24, diterjemahkan ke proyek Tauhid 6 hari. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Tafsir Ibn Kathir. Penjagaan Al-Quran mencerminkan harmoni ilahi yang wujud melalui operasi TQK. Aplikasi dalam tadabbur operasi ini membentuk proses tadabbur yang bersepadu, membangun dasar pemahaman dengan menghubungkan wahyu awal, misalnya surah 91, dengan makna universal seperti tauhid. Memperkuat jaringan makna dengan menyingkronkan surah, seperti hubungan antara tauhid surah 19 dan rahmat surah 39. Membolehkan refleksi mendalam dengan mengintegrasikan struktur ayat, misalnya muqatta'at, dan hikmah praktis, misalnya keadilan sosial. Menghasilkan harmoni dengan menerjemahkan pola angka, misalnya 15624, kepada aksi nyata seperti tanam pohon 14. Hasilnya adalah DH, yaitu harmoni ilahi, yang menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari melalui tadabbur kuantitatif. Jelajahi relevansi formula DH di bahagian berikutnya. Bagikan ide Anda tentang operasi TQK di ruangan komen. Bab 2. Pola numerik dan keselarasan ilahi, sistem Quran berbasis TQK. Sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif, TQK, mengungkap keajaiban Al-Quran melalui pola angka yang mencerminkan keselarasan ilahi. Bab ini menjelaskan bagaimana pola seperti 15 6 bab, muqatta'at dan wahyu awal membentuk fondasi TQK, dengan fokus pada surah Al-Hijr 15 dan validasi angka melalui kode transformasi. 2.1 Pola numerik. Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr 15 menjadi titik awal analisis angka TQK, dengan pola yang mencerminkan 6 rukun iman. 12 atau 2 plus 14 6, melambangkan keselarasan tauhid. Alif Lam Ra. Jumlah digit 23 lebih 2 plus 3 plus 1 6. Digit jumlah 24 2 plus 4 6 menguatkan pola 6. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringkat of Barasan. Tafsir Ibn Kathir, penjagaan Al-Quran selari dengan pola 6, menegaskan keselarasan ilahi. 2. Muqatta'at dan nisfu muqatta'at, huruf terpisah, seperti alif lam ra, mempunyai makna numerik. Muqatta'at 2, tiat 7, jumlah 2 plus 3 7 12, 1 plus 2 3, melambangkan kesatuan ilahi. Nisfu, 12, setengah dari 24, mencerminkan keseimbangan. Digit sum, contoh seperti Steve Persum of the Demulan di 1975. Digit sum 24, 2 plus 4 il 6. Alif Lam Ra, Al-Hijr 19.1. Tafsir Ibn Kathir, muqatta'at menggalakkan tadabbur mendalam. 23 Wahyu awal. Wahyu awal, surah 96 mempunyai jumlah ayat 91 dengan pola angka. 91 ayat, 9 plus 10, 1 melambangkan ilmu sebagai fondasi. Dalil, Iqra, Scripted. Tafsir Al-Wahidi, wahyu awal menyeru takwa dan ilmu. 2.4 Kode transformasi numerik. Pola angka surah 15 divalidasi melalui kode Python berikut. Kelas transformasi 15. Sistem. Nampaknya respons telah terputus di tengah-tengah blok kode Python. Izinkan saya melengkapkan dan memuktamadkan catatan Blogspot untuk memastikan kandungan utuh sepenuhnya, termasuk kode Python yang lengkap dan diformat secara konsisten dengan gaya sebelumnya. Forja, tema biru, reka bentuk responsif. Saya juga akan menggabungkan semua elemen daripada rangka kerja yang disediakan, seperti pola angka, muqatta'at, wahyu awal, dan dalil sokongan, yang disusun sebagai bab dalam buku digital untuk Blogspot. Bab 2.
Pola numerik dan keselarasan ilahi, sistem Quran berbasis TQK. Sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif, mengungkap keajaiban Al-Quran melalui pola angka yang mencerminkan keselarasan ilahi. Bab ini menjelaskan bagaimana pola seperti 15, 624, muka taat, dan wahyu awal membentuk fondasi TQK, dengan fokus pada surah Al-Hijr dan validasi angka melalui kode transformasi. 2.1 Pola numerik. Surah Al-Hijr surah 11 menjadi titik awal analisis angka TQK, dengan pola yang mencerminkan 6 rukun iman. 11 1 plus 5 6, atau 2 ambangkan keselarasan tauhid. Alif Lam Ra, jumlah digit tuat 31, Alif Ilul 1, Lam Lukul 30, Raim 200, 2 plus 3 plus 1 6. Digit jumlah, 2 4 6, menguatkan pola 6. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Tafsir Ibn Kathir, penjagaan Al-Quran selari dengan pola 6, menegaskan keselarasan ilahi. 2 keduat dan nisfu, muka taat, huruf terpisah seperti alif lam ta, mempunyai makna numerik yang mendalam. Muka taat, 3, 7, jumlah 12 3 plus 7 plus 1 plus 2 adalah 3, melambangkan kesatuan ilahi. Nisfu, 12, setengah dari 24, mencerminkan keseimbangan. Digit sum, contoh seperti 15 nunian, 1 plus 5 plus 9 plus 9 dubuat, airi 9 plus 75, 11 9 tunat, 4 plus buat 2 plus 46. Alif Lam Ra beralih jumlah lusat itu. Tafsir Ibn Kathir, muka taat menggalakkan tadabbur mendalam. 2/3 awal, wahyu awal. Surah 9 mempunyai jumlah ayat 91, dengan pola angka yang signifikan. 91 ayat, 1 was 10 1, melambangkan ilmu sebagai fondasi. Dalil Iqra, Al-Alaq 961. Tafsir Al-Wahidi, wahyu awal menyeru takwa dan ilmu. 24 Kode transformasi numerik. Pola angka surah 15 divalidasi melalui kode Python berikut, yang memastikan keselarasan tauhid dan aksi 4. It's Sufji Sabat, sinkron. Kode ini membenarkan bahwa pola angka 15 6 dan 24 6 selaras dengan tema tauhid. 25. Jadwal ringkasan pola angka elemen pola numerik makna dalil. Surah 19 plus 5, 6 rukun iman tauhid. Al-Hijr 15 vers nian. Alif Lam Ra 231, 2 plus T plus 1 6. Keselarasan ilahi. Al-Hijr prime plus 1. Muka taat 2 7. Das 12 1 plus 2 3. Kesatuan Al-Hijr 15 1. Wahyu awal 91 ayat. 91 10 1. Ilmu sebagai fondasi Al-Alaq 9 1. Penutup bab 2 pola numerik dalam TQK, seperti 15 6 24 dan muka taat, mengungkap keajaiban Al-Quran yang terstruktur dan harmoni. Melalui validasi kode dan dalil, TQK mengajak kita untuk mendalami tadabbur kuantitatif, menghubungkan angka dengan makna ilahi. Bab berikutnya akan menjelaskan bagaimana surah kunci menerjemahkan pola ini ke aksi nyata. Lanjutkan ke bab berikutnya untuk mengeksplorasi surah kunci TQK. Bagikan refleksi Anda tentang pola angka di kolom komentar. Bab 3. Surah kunci dan engine labels, sistem Quran berbasis TQK. Sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif memanfaatkan 5 surah kunci untuk membentuk jaringan tematik yang menghubungkan Al-Quran dengan aksi nyata. Bab ini menjelaskan surah kunci, 15, 39, 70, 88, 107, tema-tema yang berkaitan, dan engine 111, yang merupakan makna Al-Quran ke dalam proyek global melalui siklus tadabbur. 3.1 Surah kunci dan tema. TQK memasukkan 5 surah kunci yang simpul tematik dalam jaringan 111 surah Al-Quran. Berikut adalah definisi dalam bentuk kode. Int surah kunci 15, 9, 20, 88, 107. String tema, Tauhid, Rahmat, Sabar, Ekologi, Keadilan. Surah-surah ini mewakili pilar utama TQK. Surah 15, Tauhid, fondasi keimanan. Surah 30 Zumar, Rahmat, kasih sayang ilahi. Surah 70, Sabar, ketahanan spiritual. Surah 88, Ekologi, keselarasan dengan alam. Surah 112, Keadilan, kepedulian sosial. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Al-Hijr 15:9. Tafsir Ibn Kathir, surah kunci seperti Al-Hijr menegaskan penjagaan Al-Quran. T.2 Engine 111. Engine 111 adalah mekanisme TQK yang mengubah tema surah kunci ke dalam aksi global. Engine ini mengintegrasikan makna Al-Quran dengan projek praktis, seperti Tauhid 6 hari atau Tanam Pohon 10+, melalui siklus tadabbur harian. 3 menit. Makna Quran MQ. Memahami esensi tema surah. 12 menit.
Struktur ayat suci, AS, analisis pola ayat. 24 menit, harmoni makna, refleksi untuk aksi nyata. Contoh perintah tadabur surah 17, aksi bantu 7 keluarga duafa. Perintah ini mengarahkan tadabur surah Al-Ma'un kepada aksi keadilan sosial. 33 matriks surah kunci. Surah kunci dihubungkan melalui matriks interlock yang menunjukkan tema dan aksi yang berkaitan. Surah KTU protokol, aksi 19 tauhid 6 hari, 39 rahmat, terapi Gilsmes 53, 20 sabar, ketahanan 28, ekologi, tanam pohon 11, keadilan 2 jam keadilan 3.4, aplikasi Engine 11. Engine 11 menghubungkan tema surah dengan aksi global. Contohnya surah Bamabat menginspirasi proyek tanam pohon 11 yang menargetkan penanaman 140 pohon dengan syukur plus 68%. Surah 17 mendorong aksi seperti membantu keluarga duafa. Siklus tadabur memastikan bahwa refleksi Al-Quran diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Iqra, Al-Alaq. Tafsir Al-Wahidi, wahyu awal menyeru ilmu dan aksi, selaras dengan Engine 11. Penutup bab 3 surah kunci dan Engine 11 membentuk inti operasi TQK, menghubungkan makna Al-Quran dengan aksi nyata melalui tadabur terstruktur. Bab berikutnya akan menjelaskan matriks interlock secara mendalam, menyoroti hubungan antar surah kunci. Lanjutkan ke bab berikutnya untuk memahami matriks interlock TQK. Bagikan ide Anda tentang aksi TQK di ruangan komen. Bab 4, matriks interlock, sistem Quran berbasis TQK. Matriks interlock dalam sistem Quran berbasis tadabur kuantitatif TQK menghubungkan surah kunci Abur dan 70 107 dengan tema hubungan saling kunci S, kode angka dan aksi protokol. Bab ini menjelaskan bagaimana matriks ini menguatkan jaringan 114 surah Al-Quran, mewujudkan keselarasan ilahi melalui tadabur dan aksi nyata. Map Point 1, konsep matriks interlock. Matriks interlock adalah peta hubungan yang mengaitkan surah kunci dengan tema, KTU, hubungan antar surah, saling kunci SS, pola angka, dan aksi praktis. Matriks ini mencerminkan komponen saling sinkron S dalam formula DH, menghubungkan makna surah untuk membentuk sistem tadabur yang bersepadu. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Al-Hijr Bless. Tafsir Ibn Kathir, penjagaan Al-Quran mencerminkan keselarasan ilahi yang terwujud dalam hubungan antar surah. Memperduce struktur matriks interlock. Matriks berikut merangkum hubungan surah kunci, tema, sinkronisasi, kode angka, dan protokol aksi. Surah KTU saling kunci, SS kode numerik. Protokol aksi tauhid 39 Ahmad, 11 nan tauhid 6 hari 39, rahmat 70-an, 39, 12 targa, torsid pilipidu sumidat skoromin jubipli. Sabar jub tetuja, lampologi, ekologi, baik timolubian, tanam pohon 11, tanam pohon 19, 7 kanan 2, Julia 8, 24 jam keadilan, Man Point 3, hubungan saling kunci. Hubungan saling kunci, menunjukkan keterkaitan tematik antar surah. Surah 19, surah 39, Tauhid, dan Rahmat. Saling melengkapi, membentuk dasar keimanan dan kasih sayang. Surah 13 peliran, surah 70, Rahmat berkaitan dengan kesabaran, Al-Ma'arij, mencerminkan ketahanan suran spiritual. Surah 7, sabar terhubung dengan disiplin, tegaskan konsistensi dalam ibadah. Surah 8 surah 65, ekologi, menginspirasi aksi lingkungan, Surah Dulan, KI. Berkaitan dengan pedoman hidup Bakara, mendorong aksi sosial. 4.4, kode numerik dan protokol, aksi. Setiap surah kunci mempunyai kode angka yang menyokong tema dan aksi. 19.4, surah 19, 1 plus 6, 12 mata 6, menginspirasi tauhid 6 hari, fokus pada 6 rukun iman. 3, surah 39, 12, mendorong terapi di 53, refleksi rahmat. 70, surah 70, 2 plus 0, mengarah pada hak ketahanan 20, simbol ketahanan spiritual. Timblet, 7, surah 11, 71, menginspirasi tanam pohon 11, aksi ekologi. Struktur 7, 1 plus 0 plus T, mendorong 4 jam keadilan, aksi keadilan sosial. Iqra. Tafsir Al-Wahidi, wahyu awal menyeru ilmu dan aksi, selaras dengan protokol aksi TQK. Penutup bab 4, matriks interlock TQK menghubungkan surah kunci dengan tema, pola numerik, dan aksi nyata.
mewujudkan jaringan tadabbur yang bersepadu. Bab berikutnya akan menerangkan dashboard DH yang memantau proyek global seperti tanam pohon Sarleblots. Lanjutkan ke bab berikutnya untuk mengeksplorasi dashboard DH. Bagikan ide Anda tentang matriks TQK di ruangan komen. Bab 5, Dashboard Dash dan Aksi Global, Sistem Quran berbasis TQK. Dalam sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif, DashQK, dimensi harmoni, berfungsi sebagai alat pemantau untuk mengukur dampak aksi global yang terinspirasi dari tema-tema Al-Quran. Bab ini menjelaskan bagaimana dashboard DH menghubungkan tadabbur dengan proyek nyata, seperti tanam pohon Sabtu 12 dan 24 jam keadilan, mengintegrasikan makna Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. 5. Fungsi Dash. Dashboard D adalah sistem pemantauan yang melacak kemajuan aksi global berdasarkan tema surah kunci, tauhid, rahmat, sabar, ekologi, keadilan. Dashboard ini mengukur indikator seperti jumlah partisipasi, dampak sosial, dan keselarasan dengan nilai Al-Quran. Fungsi utamanya meliputi memantau proyek berbasis surah, seperti penanaman 140 pohon dalam tanam pohon Sabtu 12. Mengukur efektivitas aksi, misalnya syukur 68% dalam proyek ekologi. Menghubungkan tadabbur harian 3-12-24 menit dengan implementasi nyata. Iqra, Al-Alaq, Tafsir Al-Wahidi. Wahyu awal menyeru ilmu dan aksi, selaras dengan tujuan dashboard DH. 5.2, Konto aksi global dashboard DH memantau proyek-proyek yang terinspirasi dari surah kunci. Berikut adalah contoh aksi global. Proyek surah kunci. Tema target indikator keberhasilan habek tanam pohon 128. Ekologi Salkimwal 140 pohon. Syukur 68%, 24 jam keadilan 100 Keadilan bantuan 7 keluarga duafa. Peningkatan solidaritas sosial, Tauhid 6 hari 15. Tauhid 6 hari, tadabbur intensif. Peningkatan kesadaran Tauhid, Grafi Nur 5 Tiko Zumat. Rahmat refleksi rahmat ilahi. Peningkatan ketenangan spiritual, ketahanan bulu, Al-Ma'arij, Sabar Cons Arizona. Peningkatan ketahanan spiritual 53 siklus tadabbur dan aksi dashboard DH terintegrasi dengan siklus tadabbur harian. TQK, yang terdiri dari 3 menit MQ, memahami esensi tema surah. 12 menit, struktur ayat suci, analisis pola ayat. 24 menit, harmoni makna, refleksi untuk aksi nyata. Contoh perintah untuk menghubungkan tadabbur dengan aksi. 2. Tadabbur Surah 7, Aksi, Bantu 7 Keluarga Duafa. Perintah ini mengarahkan tadabbur Surah Al-Ma'un ke aksi keadilan sosial, yang kemudian dilacak melalui dashboard DH. 5.4, Implementasi aksi global. Aksi global seperti tanam pohon Saraplas dan 24 jam keadilan, mencerminkan penerapan harmoni makna M dalam kehidupan nyata. Contohnya, proyek tanam pohon 114. Terinspirasi surah 48, menargetkan penanaman 1 kimon 140 pohon. Dengan dashboard DH mencatat progres, misalnya syukur 68%. Aksi ini selaras dengan pesan ekologi dalam surah Al-Ghasyiyah, yang menekankan tanggung jawab terhadap alam. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, Al-Hijr Mimersbar. Tafsir Ibn Kathir, penjagaan Al-Quran mencakup penerapan nilai-nilainya dalam aksi nyata. Penutup bab sistem, it looks like the response was cut off in the middle of the content. Let me complete and finalize the Blogspot post for, ensuring the content is fully intact and formatted consistently with the previous style, font Georgia, blue theme, responsive design. I'll incorporate all elements from the provided framework, including the dashboard DH, global actions like Hasher Tanam Pohan 114 and 24 Jam Kiadalan, the Tadabbur cycle, and supporting Dalil Seh, structured as a chapter in a digital book for Blogspot. Bab 5. Dashboard DH dan Aksi Global. Sistem Quran berbasis TQK dalam sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif. TQK. Dashboard DH berfungsi sebagai alat pemantau untuk mengukur dampak aksi global yang terinspirasi dari tema-tema Al-Quran. Bab ini menjelaskan bagaimana dashboard DH menghubungkan tadabbur dengan proyek nyata, seperti tanam pohon 11 dan 24 jam keadilan, mengintegrasikan makna Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. 5.1 Fungsi Dashboard DH. Dashboard D adalah sistem pemantauan yang melacak kemajuan aksi global berdasarkan tema surah kunci, Tauhid, Rahmat, Sabar, Ekologi, Keadilan. Dashboard ini mengukur indikator seperti jumlah partisipasi, dampak sosial, dan keselarasan dengan nilai Al-Quran. Fungsi utamanya meliputi memantau proyek berbasis surah, seperti penanaman 140 pohon dalam tanam pohon 12.
Mengukur efektivitas aksi, misalnya syukur plus 65% dalam proyek ekologi. Menghubungkan tadabbur harian 3-12-24 menit dengan implementasi nyata. Iqra Alaq, Tafsir Al-Wahidi. Wahyu awal menyemu dan aksi, selaras dengan tujuan dashboard DH. 5.2 Contoh aksi global. Dashboard DH memantau proyek-proyek yang terinspirasi dari surah kunci. Berikut adalah contoh aksi global. Proyek surah kunci tema target indikator keberhasilan hakab tanam pohon 15 leban, ekologi sarpion 140 pohon. Syukur, 68% na 24 keadilan serabdun, keadilan bantuan 7 keluarga duafa, peningkatan solidaritas sosial tauhid 6 hari, pembelal hijr, tauhid 6 hari tadabbur intensif, peningkatan kesadaran tauhid, terapi tapos minalimpatmian, rahmat refleksi rahmat ilahi, peningkatan ketenangan spiritual, ketahanan dudupulu du al-ma'arij, sabar ketahanan spiritual, peningkatan ketabahan. Siklus tadabbur dan aksi dashboard. DH terintegrasi dengan siklus tadabbur harian. TQK yang terdiri dari 3 menit, makna Quran, memahami esensi tema surah, 12 menit, struktur ayat suci, analisis pola ayat, 24 menit, harmoni makna, refleksi untuk aksi nyata. Contoh perintah untuk menghubungkan tadabbur dengan aksi. Tadabbur, surah 107, aksi, bantu 7 keluarga duafa. Perintah ini mengarahkan tadabbur surah Al-Ma'un ke aksi keadilan sosial yang kemudian dilacak melalui dashboard DH. 5.4 Implementasi aksi global. Aksi global seperti Hey Tanam Pohon 15 dan 24 Jam Keadilan mencerminkan penerapan harmoni makna AM dalam kehidupan nyata. Contohnya, proyek Tanam Pohon 12 terinspirasi surah 12. Menargetkan penanaman 150 pohon, dengan dashboard mencatatkan kemajuan, misalnya, syukur 68%. Aksi ini selaras dengan pesan ekologi dalam surah Al-Ghashiyah, yang menekankan tanggung jawab terhadap alam. Demikian pula, 24 jam keadilan, mendorong bantuan kepada keluarga duafa, memperkuat solidaritas sosial. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Al-Hijr 19:9. Tafsir Ibn Kathir. Penjagaan Al-Quran merangkumi penerapan nilai-nilainya dalam aksi nyata. Penutup bab 5, Dashboard DH menjembatani tadabbur dengan aksi global, memastikan bahwa nilai-nilai Al-Quran diterjemahkan ke dalam proyek nyata seperti Tanam Pohon 15 dan Hampir 24 Jam Keadilan. Bab berikutnya akan menerangkan bagaimana TQK dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik harian dan aksi community. Lanjutkan ke bab berikutnya untuk mengeksplorasi penerapan TQK secara praktis. Bagikan pengalaman Anda dengan aksi TQK di ruangan komen. Bab 6. Mengamalkan TQK dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Quran berbasis TQK. Sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif. Bukan hanya kerangka analisis, tetapi juga panduan praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini menjelaskan bagaimana individu dan komunitas dapat mengamalkan TQK melalui siklus tadabbur harian, aksi berbasis surah kunci, dan kolaborasi global, seperti Tauhid 6 hari, dan Tanam Pohon 14. 6.1 Siklus tadabbur harian. TQK mendorong siklus tadabbur harian yang terdiri dari 3 tahap, menghubungkan refleksi Al-Quran dengan aksi nyata. 3 menit, makna Quranku, memahami esensi tema surah, seperti Tauhid atau keadilan. 12 menit, struktur ayat suci, menganalisis pola ayat, seperti muqatta'at atau jumlah ayat. 24 menit, harmoni makna, merenungkan bagaimana makna dapat diterjemahkan ke aksi nyata. Contoh perintah tadabbur. Tadabbur surah 107, aksi bantu 7 keluarga duafa. Perintah ini mengarahkan refleksi pada surah Al-Ma'un ke aksi keadilan sosial, seperti membantu keluarga duafa. Iqra. Tafsir Al-Wahidi. Wahyu awal menyeru ilmu dan aksi yang menjadi inti siklus tadabbur TQK. 6.2. Panduan memulai aksi TQK. Untuk mengamalkan TQK, individu dapat memulai dengan langkah-langkah berikut. Pilih surah kunci. Fokus pada salah satu surah kunci, Let's 87, sesuai kebutuhan spiritual atau sosial. Terapkan siklus tadabbur, alokasikan 3-12-24 menit untuk MQ, SAS, dan HM setiap hari. Ikuti protokol aksi. Terlibat dalam proyek seperti Tauhid 6 hari, atau Tanam Pohon 11 surat 88. Gabung komunitas. Bergabung dengan kelompok TQ untuk kolaborasi global. Contoh, untuk 24 jam keadilan, seseorang dapat membaca surah Al-Ma'un selama 3 menit, menganalisis strukturnya selama 12 menit, dan merencanakan aksi sosial selama 24 menit.
6.3. Tabel Panduan Aksi TQK. Tabel berikut merangkum panduan untuk mengamalkan TQK berdasarkan surah kunci. Surah tema protokol aksi. Contoh aktivitas 19, Al-Hijr, Tauhid Mahari, 6 hari refleksi rukun iman, 3 kulsplian. Rahmat terapi 353, refleksi ayat rahmat. Sabur, sabar ketahanan tubuh, latihan ketahanan spiritual, lablabat al-Ghashiyah. Ekologi tanam pohon 1 plus, menanam 1 pohon 107 on, keadilan 2 jam keadilan. Bantuan keluarga duafa 6.4, integrasi dengan kehidupan komunitas, tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk komunitas. Contoh implementasi komunitas meliputi komunitas ekologi, mengorganisir penanaman pohon melalui tanam pohon 11, terinspirasi dari surah 88. Komunitas sosial, mengadakan program bantuan sosial melalui 24 jam keadilan, berdasarkan surah 107. Komunitas spiritual, mengadakan sesi tadabur kelompok untuk Tauhid 6 hari, fokus pada surah 19. Dashboard TA, dibahas di bab 5, boleh digunakan untuk melacak kemajuan community, seperti jumlah pohon yang ditanam atau keluarga yang dibantu. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan, Al-Hijr 15. Tafsir Ibn Kathir, penjagaan Al-Quran merangkumi penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat. Penutup bab 6, mengamalkan TQK bermakna menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup melalui siklus tadabur dan aksi nyata. Dengan mengintegrasikan siklus 3, 12, 24 menit, memilih surah kunci, dan terlibat dalam proyek global, individu dan komuniti dapat mewujudkan harmoni ilahi. Bab ini menutup seri TQK, mengajak Anda untuk memulakan perjalanan tadabur dan aksi hari ini. Bagikan pengalaman Anda dengan TQK di ruangan komen, dan bergabunglah dengan aksi global seperti tanam pohon 10. Bab 7, visi global, TQK dan masa depan, tadabur, sistem Quran berbasis TQK, sistem Quran berbasis tadabur kuantitatif, bukan hanya alat refleksi, tetapi juga visi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan global, melalui tadabur, teknologi, dan aksi kolaboratif. Bab ini menjelaskan visi jangka panjang TQK, potensi pengembangan platform digital, ajakan untuk memperluas aksi seperti tanam pohon 12, dan 24 jam keadilan demi harmoni ilahi. 7.1 Visi global. TQK bertujuan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup universal yang relevan di era modern. Visi ini mencakup harmoni ilahi, menerapkan dimensi harmoni, DA, melalui tadabur kuantitatif, untuk menyatukan individu dan komunitas. Kolaborasi global, mengajak umat manusia untuk bergabung dalam proyek berbasis Al-Quran, seperti penanaman pohon atau aksi sosial. Inovasi teknologi, mengembangkan platform digital untuk memfasilitasi tadabur dan pelacakan aksi global. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Al-Hijr. Tafsir Ibn Kathir, penjagaan Al-Quran mencakup relevansinya untuk semua zaman. 7.2 Platform Digital TQK. Untuk mewujudkan visi global, TQK dapat diimplementasikan melalui aplikasi atau platform digital yang mencakup dashboard, DHA interaktif, melacak progres aksi seperti jumlah pohon yang ditanam atau keluarga yang dibantu. Modul tadabur, panduan interaktif untuk siklus THS 12-24 menit berdasarkan surah kunci. Komunitas online, forum untuk berbagi pengalaman tadabur dan aksi global. Contoh perintah untuk platform digital, TQK, dashboard, tanam pohon 10, target 1040. Perintah ini memantau progres penanaman 100 pohon dalam dashboard DH. 7.3 Kolaborasi global. TQK mendorong kolaborasi global melalui proyek-proyek berbasis surah kunci. Berikut adalah contoh inisiatif. Inisiatif surah kunci tema tujuan, kolaborasi, tanam pohon 10 apapat ekologi, menanam 100 pohon, komunitas lingkungan Glojam keadilan, Al-Ma'un, keadilan bantuan 7 keluarga duafa, organisasi sosial Tauhid 6 hari 15, Tauhid 6 hari tadabur intensif, kelompok kajian spiritual terapi 395 rahmat refleksi rahmat ilahi, komunitas kesehatan mental, ketahanan dupuru, sabar, ketahanan spiritual, komunitas meditasi 7.4 masa depan tadabur. Masa depan TQK terletak pada perluasan aksesibilitas dan dampaknya. Beberapa langkah ke depan meliputi pendidikan TK, mengintegrasikan TK ke dalam kurikulum kajian Al-Quran di sekolah atau komunitas. Teknologi AI, menggunakan AI untuk menganalisis pola numerik atau menyarankan aksi berbasis surah. Jaringan global, membangun komunitas TQK di berbagai negara untuk memperluas proyek seperti tanam pohon 115.
Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tafsir Al-Jalalain. Al-Quran adalah panduan universal, selaras dengan visi global TQK. Penutup Bab 7. Bab ini menutup seri TQK dengan visi untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup aksi global melalui tadabbur kuantitatif, teknologi, dan kolaboratif. TQK mengajak Anda untuk memulakan perjalanan ini, baik secara individu maupun bersama komuniti, demi mewujudkan harmoni ilahi di seluruh dunia. Bergabunglah dengan visi TQK. Bagikan rencana Anda untuk mengamalkan TQK di ruangan komen. Bab LAP, Lampiran, Panduan Teknis dan Sumber Daya TQK. Lampiran ini menyediakan panduan teknikal dan sumber daya untuk menyokong pelaksanaan sistem Quran berbasis tadabbur TQK. Bab ini mengandungi alat bantu seperti kode Python untuk analisis angka, template perintah tadabbur, dan sumber daya community untuk mengerjakan aksi seperti tanam pohon 10 dan 24 jam keadilan. 8.1 Kode Python untuk analisis angka TQK menggunakan analisis angka untuk memvalidasi pola seperti 18624. Berikut adalah contoh kode Python untuk menganalisis pola angka. Surah Al-Hijr. Kelas TQK Analyzer, penganalisis siswa TQK Analyzer print analyzer to validate TQK packer pattern. Output, sinkron. Kode ini memvalidasi bahwa surah 15 menghasilkan pola 6, suplemen 6, 2 plus mo 6, selaras dengan tema tauhid. Lab.2 Template perintah tadabbur. Template perintah berikut digunakan untuk mengarahkan tadabbur ke aksi nyata. Tadabbur surah, nomor surah, aksi deskripsi aksi, durasi menit. Contoh, Tauhid, tadabbur surah 15, aksi refleksi 6 rukun iman, durasi 24 aksi, ekadabur 28 aksi menanam pohon, durasi 12. Keadilan, tadabbur surah 12, aksi bantu keluarga duafa, durasi 24. Template ini boleh diadaptasi untuk platform digital TQK di masa depan. 8.3 Community Sumber Daya. Untuk menyokong kolaborasi global, TQK menyediakan sumber daya berikut. Sumber daya penerangan penggunaan forum TQK platform dalam talian untuk berkongsi pengalaman tadabbur. Diskusi projek tanam pohon 11, modul tadabbur. Panduan siklus 3-12-24 menit. Pelatihan individu komunitas papan pemuka DH, alat pemantau aksi global, menjejaki kemajuan 24 jam keadilan. Kit aksi TQK, panduan cetak untuk aksi berasaskan surah. Panduan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 20 bud. Tafsir Al-Jalalain. Al-Quran adalah panduan universal, selaras dengan sumber daya TQK. Lebab langkah seterusnya. Untuk memulakan atau mengembangkan TQK, lakukan langkah berikut. Muat turun kode Python, gunakan kode di atas untuk analisis angka tempatan. Gabungan community, cari kumpulan TQK di media sosial atau platform tempatan. Kembangkan platform, kolaborasi dengan pengembang untuk membangunkan aplikasi TQK. Bagikan aksi, beritahu progres aksi seperti tanam pohon 11 ke community global. Penutup Bab 8. Lampiran ini menyediakan alat dan sumber daya untuk mewujudkan TQK dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kode angka, template tadabbur, dan community global, TQK siap menjadi panduan hidup yang relevan. Mulailah perjalanan Anda dengan TQK sekarang. Bagikan pengalaman teknis Anda dengan TQK di ruangan komen, dan bergabunglah dengan aksi global. Bab 9, Epilog, refleksi dan ajakan untuk melanjutkan perjalanan TQK. Sistem Quran berbasis tadabbur kuantitatif telah membawa kita melalui perjalanan mendalam, dari formula dimensi harmoni DH hingga aksi global seperti tanam pohon 11 dan 24 jam keadilan. Epilog ini merangkum esensi TQK, merefleksikan dampaknya, dan mengajak Anda untuk melanjutkan perjalanan tadabbur demi harmoni ilahi. Seminatu merangkum perjalanan TQK. TQK mengintegrasikan analisis numerik, tadabbur, dan aksi nyata untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Perjalanan ini mencakup formula DH, menggunakan operasi matematis SPEA untuk menghubungkan wahyu, makna, dan aksi. Surah kunci, menghubungkan surah 15, 88, dan 107 dengan tema tauhid, rahmat, sabar, ekologi, dan keadilan. Dashboard DH, memantau aksi global seperti penanaman 140 pohon atau bantuan sosial. Siklus tadabbur, menerapkan refleksi 3-12-24 menit untuk menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan. Tafsir Ibn Kathir. Penjagaan Al-Quran mencakup penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan modern. 9 TQK. TQK telah menginspirasi individu dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran spiritual,
melalui tadabur intensif seperti Tauhid 6 hari, mendorong aksi sosial, dengan proyek seperti 24 jam keadilan, membantu keluarga duafa, melestarikan alam, melalui tanam pohon Sabtu 11, dengan target 160 pohon dan syukur plus 65%. Tabel berikut merangkum dampak TQK, proyek surah kunci tema dampak Tauhid 6 hari, Malhijr, Tauhid peningkatan kesadaran spiritual, terapi Digitus Midalimba 3, Dominan, rahmat ketenangan spiritual, ketahanan dudu pulu, sabar, ketahanan emosional, tanam pohon 112 beban, ekologi, sating haifdung 140 pohon ditanam 24 jam keadilan bantuan 7 keluarga duafa 9.3. Ajakan untuk melanjutkan TQK adalah panggilan untuk menjadikan Al-Quran hidup dalam setiap aspek kehidupan. Langkah-langkah untuk melanjutkan perjalanan TQK, mulai tadabur harian, terapkan siklus 3-12-24 menit untuk refleksi Al-Quran. Ikut aksi global, bergabung dengan proyek seperti Tanam Pohon 112 atau LU 24 Jam Keadilan. Bagikan pengalaman, ceritakan dampak TQK di komunitas atau media sosial. Kembangkan inovasi, dukung pembangunan platform digital TQK untuk meluaskan jangkauan. Contoh perintah untuk memulakan, Tadabur, Surah 88, aksi menanam pohon durasi 24. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tafsir Al-Jalalain, Al-Quran adalah rahmat universal, mengajak kita bertindak melalui TQK. Penutup epilog, perjalanan QK adalah undangan untuk menyelami keajaiban Al-Quran melalui tadabbur kuantitatif dan aksi nyata. Dengan surah kunci, siklus tadabbur, dan visi global, TQK membuka jalan menuju harmoni ilahi. Mulailah langkah Anda hari ini, dan jadilah bahagian daripada perubahan dunia. Bagikan cerita Anda tentang TQK di ruangan komen, dan mari wujudkan harmoni ilahi bersama.